Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga padamu sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keselamatan, rahmat serta keberkahan, amin. Dan juga rejeki yang melimpah berkah serta umur yang bermanfaat. Siapa yang tak mengenal Muhammad Isa Daud kelahiran 1957 Mesir? Banyak buku-buku bestseller yang sudah diterbitkan. Salah satu yang akan kita bahas dalam video ini yaitu Mungkin Ada Penghuni Mars. Anto Channel akan mempersembahkan untuk Anda. Untuk menambah semangat dan motivasi saya dalam membuat video-video ini, boleh bantu subscribe, like, and comment. Mari kita mulai. Seorang Amerika, Carter F. Washington, di dalam buku Di Tepian Alam Semesta, Di Tepian Alam yang Diagungkan. Pengarangnya berpendapat bahwa asal nenek moyang bangsa-bangsa Amerika bukan penghuni bumi. Tetapi, mereka datang ke sana dari salah satu planet yang jauh dari bumi. Mereka datang dengan mengendarai pesawat ruang angkasa dan piring-piring terbang. Dalam argumennya, Carter menampilkan banyak gambar-gambar mengenai manusia kuno yang ditemukan di dalam gua-gua dan juga tentang piring-piring terbang ke daerah sekitarnya. Dia pun berargumen dengan penemuan kerangka besar yang telah rusak, yaitu pada akhir tahun sekitar tahun 1890 sampai tahun 1897 Masehi ditemukan sepotong tengkorak dengan tulang paha, dan bagian rahang atas dengan sebagian gigi yang telah rusak. Para paleontolog melaporkan bahwa anggota tubuh yang besar ini sangat mirip dengan anggota-anggota tubuh manusia. Susunan tulang-tulang paha sesuai juga dengan tulang paha kita. Ini menunjukkan bahwa makhluk-makhluk ini berjalan tegak seperti manusia. Atau barangkali itu merupakan kera besar yang dapat berjalan tegak, seperti gorila. Inilah yang mengilhami para ilmuwan untuk menamainya dengan bahasa Latin, Pithecanthropus erectus. Berdasarkan ukuran sumsumnya diperkirakan volumenya berkisar antara 860 dan 940 cm3. Ini adalah ukuran yang sama dengan ukuran sumsum manusia modern. Penemuan-penemuan ini berulang juga di daerah Jawa. Hanya saja tidak ditemukan gambar-gambar piring terbang dan pesawat ruang angkasa. Menurut Carter, inilah yang menunjukkan bahwa makhluk unik ini berkelana di bumi hingga sampai di Jawa. Namun, pengarang Amerika itu kembali mengatakan, ini adalah makhluk kuno. Tampaknya dia tidak mengetahui jalan kembali ke planet asalnya. Kendaraan-kendaraan yang digunakannya meledak atau terjadi kerusakan sehingga mereka terpaksa hidup di bumi dan menjadi penghuni bumi, serta beradaptasi dengan kondisi kehidupannya yang baru. Dan menurut argumen Carter, dari mereka dihasilkan keturunan yang tinggi dan keturunan yang rendah. Keturunan yang tinggi adalah manusia penduduk Amerika Utara, sedangkan keturunan yang rendah adalah kera yang telah dikenal bumi sejak masa-masa yang sangat kuno. Pengarang itu menegaskan bahwa tepian alam yang tidak diketahui dihuni oleh hewan-hewan lain dan makhluk-makhluk yang sangat menyerupai manusia. Namun umumnya makhluk-makhluk itu lebih pandai dibanding manusia. Merekalah yang menyusun huruf-huruf Latin, karena ditemukan lukisan-lukisan pada bebatuan yang usia geologinya berasal dari 6.000 tahun. Selain itu, terdapat lukisan-lukisan lain yang menegaskan bahwa mereka saling berkomunikasi dengan bahasa tertentu yang tidak jauh berbeda dengan bahasa Latin kuno dan modern. Tampaknya mereka mengembangkannya menjadi bentuk dan bunyi yang kita kenal sekarang. Pengarang itu menyimpulkan bahwa kehidupan di muka bumi tidak dimulai dari bumi itu sendiri, melainkan dimulai dari planet-planet lain. Dan berlanjut di periode itu selain penulis Amerika ini, adapun seorang astronom Italia, Giovanni Sbarielli, pada tahun 1877 Masehi mengatakan bahwa planet Mars merupakan rahasia kehidupan di bumi. Planet itu merupakan asal keberadaan kehidupan di bumi. Selama kajiannya terhadap planet Mars, dia melihat adanya selokan-selokan. Tampaknya itu adalah sungai-sungai yang mengalirkan air tawar di Mars. Karena pandangan astronom ini telah mulai melemah, maka seorang astronom mahir yang bernama Lowell mendirikan observatorium khusus di oasis Ananas di tengah padang pasir Arizona. Penelitian dan observasinya menyimpulkan bahwa Mars merupakan planet peradaban pertama. Planet itu ada penghuninya. Dia memuaskan dirinya dengan mengatakan bahwa planet itu memiliki lapisan udara. Garis biru yang tampak dari waktu ke waktu di dekat kedua kutub Mars hanyalah air. Daerah gelap dan biru kehijau-hijauan, yang meluas kemudian mengecil dan beberapa bagian pada 1 tahun dianggap oleh Lowell sebagai ladang-ladang pertama yang hijau.
Dia mengatakan bahwa selokan-selokan yang tampak dengan jelas dari observatorium itu tampaknya adalah usaha terakhir para penghuni Mars untuk menyelamatkan kehidupan di atas planet mereka setelah didominasi padang pasir. Para penghuni Mars melihat bahwa cara terbaik untuk menyelamatkan tanaman dan kehidupan mereka adalah dengan memindahkan air dari satu sumber yang tersisa di planet itu, di kedua kutubnya. Karena itu, mereka membuat jaringan pipa di selokan di atas permukaannya menutupi seluruh planet dan membentang sejauh ribuan mil untuk membuat oasis-oasis yang dianggap sebagai tempat perlindungan terakhir bagi kehidupan di Mars. Lewell menegaskan bahwa dasar lautan pun berubah menjadi padang Sahara, dan 5/8 permukaannya adalah tempat-tempat yang kering tidak tertutup embun ataupun kabut. Demikianlah saat ini Mars menahan panas matahari yang tidak mengenal kasih. Pengeringan planet itu akan terus berlanjut hingga permukaannya tidak dapat didiami kehidupan untuk selama-lamanya. Waktu akan mematikannya secara perlahan-lahan. Ketika binasa, tidak ada air yang tersisa. Maka planet itu akan bergerak seperti tubuh yang mati di ruang angkasa. Namun yang menarik dari pendapat Lewell adalah dia melihat rotasi bumi berlawanan dengan rotasi planet Mars. Dia menegaskan bahwa penelitian terhadap Mars memainkan peranan dalam mengenali bumi. Di samping itu, penelitian tersebut memberikan gambaran sejarah planet kita. Penelitian itu pun memberikan pandangan terhadap masa depan bumi. Ketika Lewell meninggal dunia pada tahun 1916 Masehi, setiap kali Mars mendekati bumi dalam peredarannya, para astronom mengalami demam Mars. Bahkan pada tahun 1971, pesawat Mariner 9 mengambil foto lebih dari 7.000 gambar planet itu yang menggugurkan pemikirannya. Hingga sebagian astronom mencemoohkan dengan mengatakan, saya masih yakin terhadap adanya para penghuni Mars. Namun yang tampak adalah mereka melihat pesawat-pesawat mendekati planet mereka, maka mereka menyembunyikan aktivitas dan selokan-selokan di permukaannya. Namun yang mengesankan, pada tahun yang sama, dua astronom Amerika melakukan percobaan yang mengesankan dengan observasi mereka terhadap Mars melalui teleskop yang paling kompleks di dunia di Sirwatululu, Chili. Kedua astronom itu adalah Peter Boyce dan James Washful. Mereka telah melihat dan menegaskan, selama 3 jam berturut-turut, keberadaan selokan-selokan di Mars. Alat-alat observasi sebagaimana yang mereka tulis adalah alat-alat paling baik yang saya ketahui. Tiba-tiba ketika memandang yang mereka namakan Syrtis Major yang merupakan bagian segitiga gelap dan biasa terlihat di permukaan planet itu, Boyce melihat pipa klasik dari sampel Lewell terbentang dari ujungnya yang runcing. Pada observasi berikutnya di Chagev, tampak tanda-tanda lain yang merupakan garis-garis dan lekukan-lekukan. Pada observasi yang sama, dengan menggunakan teleskop lain, James Washful melihat apa yang dilihat Boyce. Dia tidak berkomentar selain mengatakan, segala sesuatu terpancar ke segala tempat. Namun, kajian-kajian dan penelitian serta analisis mendalam terhadap apa yang dihasilkan pesawat ruang angkasa, Viking 2, dan yang sebelumnya, Viking 1, serta pesawat Mariner 9, menegaskan bahwa planet Mars memiliki udara yang bersih dan bening yang kadang-kadang bercampur dengan awan tipis sebagaimana pada analisis spektroskopik terhadap udaranya dan keberadaan bekas-bekas oksigen yang hilang serta uap air. Selain itu, terlihat bongkahan putih kecil di dekat daerah timur Mars, dan hilang dengan cepat ketika matahari naik ke langit daerah itu. Para ilmuwan menyimpulkan, tidak diragukan bahwa bongkahan kecil ini benar-benar mirip kabut yang terbentuk di permukaan bumi di tengah malam yang dingin. Mars tetap menjadi misteri. Pada manuskrip Arab kuno yang berasal dari abad pertama sebelum kenabian Musa alaihissalam, sekelompok orang Arab menuliskan di atas kulit binatang dengan bahasa Arab Himyan kisah-kisah aneh tentang orang-orang yang datang ke negeri Arab dari negeri lain yang tampaknya jauh sekali. Atau, mereka datang dari suatu negeri seperti negeri legenda. Mereka meninggalkan peninggalan-peninggalan di negeri Arab berupa lukisan-lukisan, ornamen-ornamen, tembikar, dan pesawat yang terbuat dari logam yang dapat terbang di udara. Mereka meninggalkan ini semua untuk orang-orang yang didatanginya. Dan mereka terbang di udara dengan sayap-sayap seperti burung-burung berbulu. Dalam manuskrip yang sama, makhluk-makhluk itu mengawini perempuan-perempuan Arab selama masa mereka tinggal di negeri itu. Anak-anak mereka adalah makhluk-makhluk manusia. Namun mereka adalah makhluk yang berbeda dengan manusia biasa karena memiliki transparansi penglihatan dan kejelian dalam menentukan sesuatu.
Misalnya, salah seorang di antara mereka mengatakan, "Galilah di sini." Maka di situ keluar air yang mengalir di bawah pasir. Atau dia mengatakan, "Bunuhlah keledai ini, karena dia adalah setan." Namun mereka adalah anak-anak yang hanya hidup 15 tahun saja. Mereka mati secara tiba-tiba tanpa sebab, tanpa meninggalkan keturunan lain dari mereka. Ada yang menegaskan bahwa mereka pada umumnya adalah penghuni bintang yang tidak ada di langit, mereka tidak membawa kehidupan di bumi lebih dari 15 tahun ini. Pada manuskrip ini terdapat satu riwayat aneh tentang makhluk-makhluk lain yang datang ke Yaman di dalam bola logam dengan api yang bercahaya dan berderum seperti deruman dandang yang tertutup atau suara lebah liar. Mereka berjumlah 10 orang, masing-masing mereka memiliki tinggi badan tidak lebih dari 1 hasta anak kecil. Mereka berusaha menemui pemimpin daerah itu untuk bertamu. Mereka berbicara kepadanya dengan bahasa Arab yang fasih, seakan mereka adalah orang-orang Arab. Mereka mengabarkan bahwa mereka adalah tamu kepada penduduk bumi, mereka datang dari bintang yang jauh dari bumi. Nama planet mereka adalah Halsibun yang dalam bahasa Arab berarti, Ratu Alam Semesta, karena Ratu para Dewa tinggal bersama mereka. Dialah yang mengendalikan kerajaan mereka. Dia senang kepada orang-orang Arab Yaman, karena mereka menyembelih kurban untuk dewa-dewa kecil yang diciptakan oleh Ratu para Dewa itu. Setiap nama yang mereka berikan hanyalah dari bisikan mulut Ratu para Dewa pada telinga orang yang mereka namai. Dia berbuat segala sesuatu di alam ini dan tidak menyukai orang-orang yang menyelewengkannya, sehingga dia mengirimkan petir dan kegersangan kepada mereka. Mereka menunjukkan kepada pemimpin Yaman dewa-dewa yang terbuat dari logam dan kayu. Di antaranya ada patung yang mereka namai, Heramon, yang berarti Tuhan Yaman atau pemimpin Yaman. Mereka mengingatkan akan pentingnya membuat patung serupa itu yang lebih besar untuk disembah oleh penduduk daerah itu dan wajib diikuti dan ditaati. Pemimpin Yaman itu membuat makanan untuk mereka, tetapi mereka menolak untuk memakannya. Maka mereka mengabarkan dengan kehati-hatian bahwa mereka memakan sesuatu yang lain di planet mereka. Tibalah saat mereka untuk kembali. Mereka terbang lagi dengan bola logam yang mereka gunakan untuk datang ke tempat itu. Semua yang diuraikan di atas memiliki arti satu saja, yaitu terdapat makhluk-makhluk lain yang tinggal di bumi sebelum kita. Makhluk-makhluk lain itu turun ke bumi pada zaman nenek moyang kita. Dan terdapat kehidupan di atas bumi kita, di bawah bumi kita, dan di atas langit. Segala sesuatu di sekitar kita, di bawah kita, di atas kita, dan di depan kita dipenuhi kehidupan, dan dihuni makhluk-makhluk masa kini dan masa dahulu kala. Macam dan warna kehidupan yang kita kenal dan yang tidak kita kenal hanya berpangkal dari Tuhan Pencipta Azza wa Jalla. Namun, apa hakikat di antara sejumlah besar informasi ini? Itu merupakan sejumlah kenyataan, bukan satu kenyataan saja. 1. Tidak ada tempat untuk mengingkari keberadaan makhluk yang mendiami planet ini yang bernama jin, sebaiknya baca buku kami, Dialog dengan Jin Muslim. 2. Jin menghuni bumi sebelum manusia karena mereka diciptakan sebelum manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Quran Surat Al-Hijr, 26-27. 3. Jin adalah makhluk mukalaf seperti manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surat As-Sariyat, 56. Maka yang berbuat baik diberi pahala, dan yang durhaka serta menolak kebenaran akan mendapat siksaan. 4. Kehidupan manusia dan lainnya dimulai dengan kehendak yang maha mengatur dan maha kuasa, yaitu Allah, bukan pada suatu hari secara kebetulan. Lawrence Anderson, salah seorang tokoh ilmuwan biologi di Amerika, mengatakan, tidak diragukan bahwa kemunculan kehidupan untuk pertama kalinya pada salah satu aliran tanah yang hangat, atau di antara lipatan buih lumpur ini dan busanya. Adapun bagaimana terjadinya kehidupan dan selain kehidupan, itu adalah rahasia yang tidak diketahui kecuali oleh Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dan tanah. Quran Surat Al-Muminun, 12. 5. Jin membangun peradaban-peradaban sebelum manusia. Namun peradaban-peradaban itu hilang sama sekali. 6. Manusia pertama muncul ke muka bumi sejak jutaan tahun. 7.
Taurat adalah kitab yang bercampur dengan mitos dan khayalan. Tidak lebih sedikit pun dari kisah-kisah yang kita terima yang dibenarkan akal dan yang tidak dibenarkan akal. 8. Satu yang diyakini dan sahih dari Tuhan alam semesta kepada hamba-hambanya, yang terhindar dari pemalsuan, penyimpangan dan penambahan, adalah Al-Quran Al-Karim. 9. Jin mempunyai jasmani yang kuat, namun manusia lebih berakal dan lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Piring-piring terbang, senjata menakutkan yang dibuat Al-Masih Ad-Dajjal. Semoga Allah melaknatnya, barangkali muncul idenya dari peninggalan-peninggalan dan mitos-mitos kuno. Dibuat dengan teknik ilmiah yang didasarkan pada sebab-sebab yang disebarkan oleh Allah di buminya. Itu adalah untuk orang yang mau mengambilnya. Maka mimpi diubah menjadi sesuatu yang hakiki dan mitos diubah menjadi kenyataan. Lihat buku kami, Waspada terhadap Al-Masih Ad-Dajjal yang memerangi dunia dari segitiga bermuda dan benang-benang tersembunyi di antara Al-Masih Ad-Dajjal, segitiga bermuda, dan piring-piring terbang. 11. Dalam hal kekecualian, mungkin jin bergaul dengan manusia. Namun secara syariat, akal, fitrah, dan ilmiah, karena perbedaan nutfah, mustahil terjadi kelahiran dan perkawinan jin dan manusia atau sebaliknya. 12. Banyak pemikiran, kecuali orang Barat atau bahkan orang Arab yang terpelajar, mencoba menjelekkan gambaran tentang orang Arab dan merendahkan kemampuannya dengan menisbatkan kecerdasan, kekuatan akal, dan keunggulannya pada persentuhannya dengan unsur-unsur dan makhluk-makhluk yang tidak dikenal. Itulah yang diusahakan oleh orang-orang khusus ini. Maka seakan-akan itu tidak murni lagi. Ini adalah dusta. 13. Sejarah bola bumi, serta sejarah kehidupan dan makhluk-makhluk hidup masih dalam lingkup ketidaktahuan, karena kajian kita terhadap bumi dengan metode Al-Quran masih merangkak atau masih dalam usaha seperti jalannya kura-kura yang malas. Para pembaca yang budiman, mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 18 umat yang berbeda-beda di bumi sebelum Adam alaihi salam. Di antara mereka ada yang memiliki sayap dan suaranya gemirinjing. Ada yang bertubuh seperti singa dan berkepala seperti burung, memiliki rambut dan ekor, serta suaranya bergema. Ada yang memiliki dua wajah, satu di depan dan satunya lagi di belakang, dan memiliki banyak kaki. Ada yang memiliki tangan dan kaki seperti manusia, dan suara mereka seperti jeritan bangau. Ada yang memiliki wajah seperti manusia, punggungnya seperti kura-kura, kepalanya bertanduk dan suaranya seperti gonggongan anjing. Ada yang berbulu putih dan berekor seperti sapi. Ada yang memiliki taring seperti babi dan telinga yang panjang. Dikatakan bahwa umat-umat ini melahirkan keturunan hingga menjadi 120 umat. Hal-hal seperti itu terus diperbincangkan dan mereka promosikan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan makhluk yang lebih utama, lebih baik, dan lebih indah daripada manusia. Ya Allah, limpahkan sholawat kepada junjungan kami Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat dan, serta para pengikutnya, semoga mereka dalam kebaikan hingga hari pembalasan. Semoga video ini dapat memberikan motivasi dan dapat menjadi ibroh buat kita semua, untuk terus menjaga bumi dan semakin taat akan perintah agama. Salam damai.